Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudaraku sekalian dimanapun berada, pesan saya untuk gerombolan Imat CS yang berkoar-koar tentang nasab habaib, sebaiknya kalau memang kalian ini merasa sebagai orang yang ngerti nasab, maka sebaiknya kalian belajar kepada Robitoh Alawiyah. Jadi belajar tata cara bagaimana mengurusi nasab. Kalau memang kalian ini memang merasa pengen ngerti tentang pernasaban. Manuskrip-manuskrip yang kalian punya pun kalian bawa ke Robitoh Alawiyah untuk media belajar kalian. Karena sebelum ada Indonesia, Robitoh ini sudah berdiri. Sebelum kalian lahir, Robitoh ini sudah berdiri. Sebelum Indonesia ada, Robitoh sudah berdiri. Dan sebelum kitab itu ditemukan, yang menjadi pegangan kalian, yang karangan orang Wahabi, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, Robitoh sudah didirikan. Peraturan dari tes DNA yang kalian ajukan kepada Robitoh itu, peraturan tentang masalah tes DNA tentang pernasaban para habaib itu sudah ada peraturannya sejak didirikannya Robitoh Alawiyah. Dan Nakobah internasional itu sudah memiliki peraturan khusus tentang dilarangnya tes DNA untuk menentukan tersambungnya nasab habaib kepada Rasulullah. Jadi kalian ini belum ngerti, cuma ngerti hawa nafsu doang. Lebih baik kalian banyak belajar kalau memang mau fokus dalam mengurusi nasab. Tapi kalau kalian hanya ingin mencari rejeki lewat jalur itu, mendingan jangan. Karena kalian cuma akan menghinakan diri kalian sendiri. Lebih baik kalian nanam bayam. Jadi kalau kata Mbah Mun mah, kiai harus punya pekasaban. Biar nggak mengharapkan rezeki dari orang lain. Biar nggak mengharapkan imbalan dari dakwah. Jadi kalau kalian memang butuh duit untuk hidup segala macam, usaha. Saya ngasih alternatif, diantaranya usaha yang paling gampang itu nanam bayam. Daripada ente pergi kemana kesono kesini, menyesatkan umat, mengatasnamakan ente punya tesis ilmiah, dan tujuannya semata-mata ente nyari duit, itu sangat hina. Kasihan anak istri ente empanin pakai duit haram. Jadi walaupun ente bekedok seolah-olah ente hebat, menemukan sesuatu yang baru tentang nasab para juriah Rasulullah, ya ingat, endingnya mah ente nipu orang. Jadi belajar korobito kalau bener mah, kalau emang mau cuma nyari duit mah mendingan nanam bayam. Atau ente ya berdakwah seperti biasanya lah, nggak usah nyinggung-nyinggung tentang itu, karena kalian akan malu sendiri. Kasihan, apalagi bajar-bajar nih yang tukang ngehina-hina nih, yang nggak jelas ini, nggak ada akhlak, nggak ada adab. Mendingan ente ya ngapain kek cari yang halal lah. Jadi sedikit rezeki yang penting halal, daripada ente nyari banyak nggak halal. Buat apa? Hidup ini jangan banyak kemauan lah. Jadi rezeki untuk kebutuhan hidup itu walaupun sedikit insya Allah cukup. Tapi sebanyak apapun rezeki yang kalian dapatkan, kalau untuk gaya hidup nggak bakal pernah cukup. Jadi kalian ini kayaknya terbawa suasana, pengen jadi orang hebat, jadi orang kaya seperti orang-orang, pengen terkenal. Nah kalian kalau pengen terkenal, kalian menjadi orang yang bermanfaat baik kepada semua orang. Insya Allah kalian akan terkenal menjadi orang baik. Ikutin gaya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu tidak pernah bertemu Rasulullah, tapi para sahabat disuruh minta tabarukan kepada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu orang Yaman, Hadramut. Jadi simple. Jadi jadikan diri kita bermanfaat untuk orang lain.
Kalau menjadi orang hebat, orang yang terbaik, jadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi bukan cara begini, kasihan ente. Kasihan umur udah pada tua, kesono kesini apalagi ente ngait-ngaitin orang-orang sepuh tuh kasihan itu. Apalagi nuduh-nuduh segala Habib Lutfi, Habib Rizik segala macam, Habib Bahar ente kurang kerjaan. Membenci kayak Haji Idrus Romli, membenci Buya Kurtubi, Lutfi Basori, kayak Lutfi Basori ente hina-hina segala macam. NU ente obok-obok. Mau ngapain begitu ente menghina para muhibin? Ngapain? Kurang kerjaan. Si Pungat juga tuh ente kudu bersyukur ente. Udah dikenal oleh orang Martapura ente sebagai orang yang muhibin ke guru sekumpul, yang ente ngaku muhibin guru sekumpul, itu udah cukup. Kemuliaan ente itu dari situ udah cukup. Tapi ente ini ambisi ente. Akhirnya ente ngerusak semua apa yang udah Allah kasih kepada kalian. Ente sekarang dibenci oleh orang Martapura. Muhibin guru sekumpul tahu ente. Apa yang ente ucapin di YouTube nih, gerak-gerik ente, kelakuan ente kelihatan sama para muhibin guru sekumpul. Dan mereka bisa menilai engkau ini seperti apa. Yang engkau ternyata memanfaatkan nama besar daripada apa guru sekumpul. Ya, jadi belajar Mad, Ad, Bas, belajar sama Robito kalau memang bener mau jadi ahli nasa beneran. Belajar, jangan sok-sokan ente mau pada tahu. Belajar ogah. Ya, jangan sok tahu. Belajar sama Robito terbuka lebar. Kalau kita mau belajar mau banyak nanya, saya juga banyak nanya. Saya sama teman-teman yang kenal dengan Robito, saya nanya banyak tentang pernasaban habaib. Akhirnya walaupun kita bukan ahli, sedikit banyaknya kita tahu. Jadi kita akhirnya nggak ketipu dengan orang-orang seperti ente. Orang-orang yang nipu itu, kiai-kiai itu kan, kayak yang ente tipu itu, yang tertipu, yang ikut sama ente kan karena nggak tahu aja. Karena dia nggak tahu bagaimana dari Robito. Ya, parah itu ente itu. Banyak orang, kasihan orang banyak ente tipu, tersesat gara-gara ente itu. Kasihan ente udah pada tua, anak pikirin, keluarga pikirin. Kelakuan jangan begitu baik. Ingat, malaikat Israel lagi ngintai kita aja no. Ya, perlu takut Mad, Ad, Bas. Jangan congkak, jangan sombong. Ya, kualat lu kan udah menghina para wali. Segala Habib Soleh Tanggul, Bakar Gersik, Habib Ali Al-Habsyi, Habib Anis, segala bakal Habib Husain Warbatang, Habib Abdullah Keramat Empang, Habib Umar, Paki Mukodam nyampe lu hina-hina kan parah banget lu mah. Parah lu mah parah. Ya, tobat ya, tobat. Belajar yang benar. Belajar no Robito ya. Saya kasih rujukan no Robito. Ya, kalau ente nggak belajar ntar gurunya setan. Nah, ini buktinya nih, ente nggak belajar akhirnya setan yang nyesatin. Ya, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.